Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presaila Ramadhani dari kelas 11 MLog. Di sini saya akan menceritakan sejarah Rengas Dengklok. Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada Perang Dunia II. Pemerintah Jepang yang dengan tegas melarang para penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno dan Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno dan Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan Badan Buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Soedanjo Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupita Rancani Dewi dari kelas 11 Manajemen Logistik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan proses penyusunan teks proklamasi. Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan disahkan pada 17 Agustus 1945. Ini menjadi salah satu momentum sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat gotong royong telah menjadi kultur masyarakat Indonesia yang mampu mempererat rasa persatuan dan persaudaraan. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di Rumah Maeda. Penyusunan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda pada dini hari 17 Agustus 1945. Ada dua alasan yang menyebabkan perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda, yaitu Laksamana Maeda mendukung perjuangan bangsa Indonesia, alasan keamanan di mana ada hak prerogatif kekuasaan wilayah militer Angkatan Laut tidak dapat diganggu-gugat oleh Angkatan Darat Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Sehari sebelum proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta mengalami penculikan yang diinasi oleh golongan muda. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Ahmad Subarjo datang untuk menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda yang memiliki pendapat yang berseberangan tentang waktu pelaksanaan proklamasi.
Setelah melalui proses perundingan yang cukup serius, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan di Rumah Laksamana Maeda. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ada 3 tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ketiga tokoh tersebut bermusyawarah mengenai susunan teks proklamasi yang disaksikan oleh Soekarno, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Subarjo mengusulkan kalimat yang terdapat di alinea pertama, sedangkan Hatta mengusulkan kalimat untuk alinea kedua. Selanjutnya, Soekarno merangkai kedua usulan tersebut menjadi teks proklamasi dalam bentuk tulisan tangan yang selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, tapi dengan alasan keamanan kemudian dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno dimulai pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat. Berikut isi teks proklamasi tersebut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itulah proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya penyusunan teks proklamasi secara mufakat merupakan perwujudan konkret semangat gotong royong oleh para pendiri bangsa. Semoga generasi kita mampu meneruskan cita-cita para pahlawan kemerdekaan agar senantiasa mengamalkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga video ini membantu kalian untuk mengetahui tentang penyusunan teks proklamasi. Nomor 4. Menganalisis proses dan arti penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia serta proses penyebarannya. Proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia bermulai dari golongan muda yang mendapatkan informasi bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Dunia II melawan Sekutu. Golongan muda kemudian merasa bahwa Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Arti penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari aspek proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah pernyataan merdeka dan lepas dari segala bentuk penjajahan. Melalui proklamasi kemerdekaan yang dideklarasikan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945, Indonesia ingin mengatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara lain sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Proses penyebarannya. Penyebaran di Jawa, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan di Pulau Jawa melalui berbagai cara. Misalnya melalui telegram, siaran radio, surat kabar, selebaran, kurir dari mulut ke mulut, dan sebagainya. Penyebaran berita yang paling cepat dilakukan dan seterusnya. Berikut ini ada 5 aspek dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Aspek hukum, 2. Aspek historis, 3. Aspek sosiologis, 4. Aspek kultural, 5. Aspek politis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari kelas 11 M-Log. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh pertama yang terlibat ialah Soekarno. Soekarno adalah salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Soekarno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Suparjo. Beliau kemudian mendatangi teks proklamasi. Tokoh yang selanjutnya terlibat dalam proklamasi yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Bung Hatta bertugas menyusun teks proklamasi, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan menandatanginya. Selain itu, Bung Hatta juga memberi ide kalimat teks proklamasi yang berbunyi hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bung Hatta menjadi pendamping Soekarno dalam upacara proklamasi dan menggunakan pakaian serba putih. Ahmad Suparjo merupakan tokoh yang juga berjasa dalam proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Perannya adalah membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah dibawa dengan paksa ke Rengas Dengklok. Tokoh yang keempat yaitu Laksamana Tadashi Maeda.
Laksamana Tadashi Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Ia membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan penting. Meskipun orang Jepang, ia rela membantu Indonesia karena simpatinya terhadap rakyat Indonesia yang begitu besar. Bukan hanya mengizinkan rumahnya menjadi tempat perumusan naskah proklamasi saja, ia menjadi orang yang memastikan agar proses perumusan berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa gangguan. Tokoh selanjutnya yaitu Soekarni. Soekarni termasuk dalam golongan muda yang ikut terlibat dalam upaya penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Selama di Rengas Dengklok, keduanya didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 17 Agustus 1945. Akhirnya, kedua tokoh penting ini menyetujui dan dibawa kembali ke Jakarta oleh Ahmad Subarjo untuk segera mempersiapkan kemerdekaan dengan menyusun proklamasi. Begitu naskah selesai dibuat, Insinyur Soekarno yang mendapat dukungan dari Muhammad Hatta mengusulkan agar semua peserta yang hadir dalam rapat ikut menandatangani teks proklamasi. Namun, Soekarno mengusulkan agar Soekarno dan Hatta yang membubuhkan tanda tangani naskah proklamasi sebagai wakil bangsa. Tokoh keenam yaitu Fatmawati. Fatmawati adalah istri dari Presiden Insinyur Soekarno. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pada tahun 1945 sampai 1967. Perannya bagi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tentunya tidak boleh dilupakan begitu saja. Sebab Fatmawati berperan sebagai penjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan ketika upacara 17 Agustus 1945. Fatmawati menghabiskan waktu untuk menjahit bendera tersebut dalam kondisi fisik yang tidak begitu baik, karena sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan. Tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia selanjutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh proklamasi yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu saja, Sayuti Melik juga dikenal sebagai sosok yang merubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dalam konsep naskah proklamasi. Itulah beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanpa adanya tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, proklamasi mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kami harus selalu menghargai jasa para pahlawan. Gambar di atas merupakan teks proklamasi otentik yang dibuat oleh Sayuti Melik.